Selamat siang, kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 29 dari Kabupaten Kupang. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Ewasda Tameses. Saya Merlinda Bates. Saya Derven Adu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Derven. Selamat siang Ibu Wasda. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching. Betul Bu. Oke. Sebelum Bapak melakukan coaching, mungkin kita akan mendiskusikan sedikit tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti. Baik Bu. Nah, selama proses coaching nanti berlangsung, rubrik penilaian yang saya gunakan nanti itu saya mau melihat bahwa proses coaching nanti harus menggunakan alur Tirta, yang mana Bapak harus memberikan pertanyaan yang bermakna kepada si coach, sehingga si coach bisa memberikan respon yang baik terkait dengan pertanyaan yang Bapak ajukan sebentar. Kemudian dalam proses coaching nanti Bapak harus ingat bahwa pada proses coaching ini ada prinsip yang harus Bapak lihat, ada 3, yaitu tentang kemitraan, kemudian tentang proses kreatif, dan juga tentang memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching dilakukan, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang akan Bapak lakukan sebentar. Baik Bu. Yang pertama, yang ingin saya tahu itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching tersebut. Jadi baik Ibu, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua itu ini mendengar aktif. Dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Oke, baik Pak. Nah, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, yang manakah yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Jadi baik kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu Ibu, ini dari saya itu ada 2. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengar aktif. Oke, berarti ada 2 ya Pak ya. Oke, baik. Yang ketiga, pertanyaan dari saya, indikator ketercapaian apa dengan tujuan pengembangan seperti apa yang Bapak inginkan selama proses coaching sebentar. Jadi baik indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam proses coaching ini, saya berharap bahwa dalam proses coaching ini saya dapat menggunakan ini alur Tirta dalam melakukan proses coaching. Yang berikut ini, pada saat saya melakukan coaching, si coachingnya itu bisa terbuka dan leluasa dalam melakukan proses coaching. Dan yang terakhir, ini si coach saya ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Oke, luar biasa Pak. Mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya. Ada juga pertanyaan yang akan saya ajukan setelah nanti Bapak melakukan coaching nanti. Oke, semoga sukses ya Pak di proses coaching sebentar. Amin. Oke. Terima kasih Bu. Ya, baik, sama-sama Pak. Selamat siang Ibu Merlinda. Selamat siang Pak. Apa kabar? Baik Pak. Ini jadi baik Ibu Merlinda. Ini dengar-dengar ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan kepada saya begitu? Iya Pak, memang akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan di dalam membagi waktu untuk setiap kegiatan saya yang ada di sekolah Pak. Oke, jadi Ibu mengalami kesulitan dalam membagi waktu ya nih, ya Bu ya. Ini jadi baik. Kira-kira dari kesulitan yang Ibu hadapi ini, kira-kira perubahan apa sih yang Ibu butuhkan? Baik Pak, mungkin perubahan yang saya butuhkan supaya saya dapat membagi waktu dengan baik. Saya ingin setelah perbincangan kita ini saya bisa memaksimalkan waktu saya sehingga setiap kegiatan saya bisa berjalan dengan baik Pak. Oke, jadi dari apa yang Ibu katakan itu, boleh bilang itu adalah sebuah kondisi yang ideal, kondisi yang sempurna. Ini jadi baik dari kondisi yang Ibu alami saat ini. Kira-kira kalau seandainya kita beri sebuah ini tingkatan dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 10 atau level 1 sampai level 10, ini kira-kira
posisi sekarang Ibu berada pada posisi yang keberapa, level yang keberapa? Saya di level kelima, Pak. Level yang kelima. Ini Ibu pengen supaya ada peningkatan atau ada penurunan? Saya mau ada peningkatan, Pak. Oke, jadi Ibu ingin supaya kalau bisa ada peningkatan level menjadi lebih baik lagi. Iya, Pak. Jadi kira-kira dari level 5 yang tadi, yang sekarang Ibu alami ini, kira-kira Ibu pengen ada peningkatan ke level keberapa? Saya mau peningkatan ke level 8, Pak. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Ada ini peningkatan yang lumayan besar dari level 5 menjadi level yang ke-8. Jadi baik Ibu, kira-kira dari peningkatan level itu, apa usaha yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa menjawab ini sampai dengan level yang ke-8 itu? Baik Pak, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya lakukan supaya mencapai level ke-8. Yang pertama, saya membuat jadwal kegiatan saya, dan yang kedua memprioritaskan kegiatan mana yang terpenting yang bisa dilakukan terlebih dahulu, Pak. Oke, jadi yang saya tangkap di sini ada dua ya Ibu ya. Yang pertama Ibu akan melakukan jadwal, yang kedua Ibu akan memprioritaskan pekerjaan mana yang memiliki deadline waktu yang lebih mendekat begitu. Pak. Oke, jadi baik. Apakah masih ada ini cara sehingga Ibu bisa mengatasi permasalahan waktu yang tadi Ibu alami itu? Baik Pak, selain dua hal yang tadi saya sampaikan ini Pak, ada satu lagi, yaitu saya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, Pak. Oke, berarti sekarang ada 3 ya Bu ya. Ini tadi yang pertama Ibu harus membuat jadwal, yang kedua Ibu harus ini mengerjakan tugas ini yang mendesak atau yang deadline itu. Yang ketiga Ibu tidak boleh menunda pekerjaan. Iya, Pak. Oke, jadi baik Ibu, dari ketiga solusi yang Ibu kemukakan itu Ibu, kira-kira dalam waktu dekat ini yang bisa Ibu laksanakan atau terrealisasi itu kira-kira yang mana Bu? Mungkin yang dalam waktu dekat yang bisa saya lakukan, yang pertama membuat jadwal, tapi 3 hal itu tidak bisa terlepas, Pak. Mungkin saya akan jalankan walaupun mungkin tidak maksimal, Pak. Oke, jadi baik. Ini Ibu akan melakukan ketiga-tiganya, Iya. karena ketiga-tiganya tidak bisa terlepas, karena selain kita membuat jadwal, kita juga harus ini tidak boleh menunda pekerjaan yang ada. Jadi baik Ibu, ini kira-kira dari solusi yang tadi Ibu utarakan itu ada 3 itu, apakah Ibu ini membutuhkan bantuan dari orang lain atau support dari orang lain begitu Bu? Saya mungkin butuh bantuan dan dukungan dari keluarga, Pak, dan teman-teman sejawat di sekolah, Pak. Oke, jadi Ibu akan Ibu membutuhkan bantuan atau Ibu akan berkolaborasi dengan keluarga untuk membantu mengingatkan Ibu tentang jadwalnya Ibu, dan juga ini Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita siang hari ini apa sih yang Ibu peroleh? Yang saya dapatkan siang ini dari percakapan kita siang ini, Pak, saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, dan saya bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri, Pak. Oke, jadi baik Ibu ya. Ibu sudah bisa menemukan gambaran. Ini kalau bisa Ibu, ini boleh tahu kira-kira kapan sih Ibu bisa melakukan itu? Saya mungkin dalam minggu depan saya mau melakukan, Pak. Oke, minggu depan ya. Oke, jadi baik Ibu. Saya berpikir bahwa perbincangan kita cukup sampai di sini. Saya tunggu ya Ibu kabar baiknya Ibu. Ini kalau ada waktu Ibu bisa boleh sharing bersama dengan saya. Mungkin perjumpaan kita ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang juga Buas. Oke, Bapak telah melakukan proses coaching tadi. Bagaimana perasaannya Pak? Ini senang Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini Bapak sudah melakukan proses coaching, dan saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang saya amati tadi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan indikator kompetensi yang Bapak inginkan? Jadi indikator kompetensi yang sudah saya inginkan itu atau yang tercapai itu Ibu, saya berpikir bahwa tadi saat melakukan coaching sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, dan yang kedua ini saya juga sudah membantu si coach dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi saat ini. Oke, baik Pak. Seperti yang tadi saya amati juga, saya juga amati hal yang sama, bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik,
dan alur tirtanya sudah dapat juga, kemudian prinsip coachingnya juga masuk ke dalam, ada di dalam proses coaching tadi. Kemudian dari proses coaching tadi juga Bapak membuat si coachee merasa rileks dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Itu terkait pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah sekarang pertanyaan yang kedua dari saya itu, kompetensi apa yang Bapak inginkan, yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang barusan tadi Bapak lakukan? Jadi baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau ingin saya tingkatkan lagi Bu, saya berpikir bahwa saya harus ini berlatih tambah tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, maka kita dapat menggali potensi yang ada pada si coachee tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Sesuai hasil observasi seperti yang Bapak katakan bahwa meningkatkan kemampuan pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Oke, baik. Saya berharap bahwa kedepannya akan lebih bagus lagi seiring dengan latihan yang Bapak lakukan, dan mungkin waktu kita sudah menunjukkan pukul jam makan siang, sehingga mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Derven sudah melakukan proses coaching dengan baik hari ini. Terima kasih juga Ibu Wasda. Wasda. Ya, selamat siang Bu Linda. Bagaimana kabar hari ini Bu? Luar biasa Bu, Ibu apa kabar? Saya kabar baik juga Ibu. Apa benar hari ini Ibu akan melakukan coaching? Betul Ibu. Oke, baik Ibu ya. Sebelum Ibu melakukan coaching, kita perlu membicarakan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam kegiatan coaching hari ini ya Ibu. Di mana akan saya nilai itu adalah proses coachingnya sudah berjalan dengan alur cerita, di mana Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee dan si coachee dapat merespon pertanyaan yang Ibu ajukan. Selain itu, Ibu juga jangan lupa untuk ada prinsip coaching di dalam coaching hari ini, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga menstabilkan potensi. Sebelum coaching berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini ada 3. Yang pertama itu presence atau kehadiran secara penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Oke, baik Ibu. Dari 3 kompetensi yang ada, mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu mau kembangkan? Oke, baik Bu. Dari ketiga kompetensi yang tadi, ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, dan juga yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee. Oke, itu adalah 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini ya Iya, Bu. Ada pertanyaan terakhir pada observasi kita kali ini. Kira-kira indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu seperti apa? Oke, baik Bu. Dengan mendengarkan secara aktif, saya berharap bahwa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee, dan juga si coachee bisa menemukan solusi atas masalahnya, dan juga si coachee bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan kurun waktu yang ditentukan. Oke, baik Ibu. Mungkin pertanyaan saya di praobservasi demikian. Akan ada pertanyaan lanjutan ketika atau setelah Ibu melakukan coaching. Silakan Ibu, semangat dalam coachingnya ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya Ibu. Oke, permisi. Ya. Oke, baik. Selamat siang Pak Derven. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Lumayan baik Ibu. Oke, luar biasa ya. Ya. Baik Pak, saya dengar ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Betul Bu. Oke, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Mungkin saya bisa bantu. Jadi begini Ibu, di sekolah saya, kebetulan sekolah saya kan berada di pinggiran kota. Ini di daerah pedesaan. Jadi ini kebanyakan siswa-siswa kita nih Ibu kurang aktif. Nah, setelah saya coba tanyakan kepada mereka kenapa mereka tidak aktif seperti itu, ini mereka mengatakan bahwa ini
pelajaran yang diberikan oleh si guru itu terlalu membosankan begitu, sehingga mereka ini dengan sendirinya merasa malas dalam mengikuti proses pembelajaran begitu, Bu. Oke, baik Pak. Dari permasalahan yang Bapak ajukan, kira-kira kita tidak membutuhkan, maksudnya waktunya kita butuhkan hanya 15 sampai atau 20 menit ya Pak. Bisakah Pak? Bisa, Bu. Oke, baik Pak. Kira-kira dari apa yang Bapak katakan tadi, apa yang ingin Bapak capai dari hasil perbincangan Bapak dan saya siang hari ini? Jadi baik Ibu, yang ingin saya dapatkan yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, dan saya pengen supaya kalau bisa ada perubahan praktik mengajarnya itu, Bu. Praktik mengajar kita guru-guru yang ada di sekolah kami ini menjadi lebih baik begitu, Bu. Oke, baik Pak. Berarti yang saya tangkap dari permasalahan Bapak, berarti yang saya garis bawahi itu permasalahannya tentang siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, baik. Kira-kira apa namanya, apa yang Bapak lihat sehingga membuat Bapak yakin dan menilai bahwa siswanya kurang aktif? Kira-kira dari level 1 sampai 10 itu siswa-siswa Bapaknya itu tergolong dalam nilai berapa Pak dari skala 1 sampai 10? Kalau tergolong skalanya Ibu, ini kalau dilihat dari tingkatan, sepertinya di sekolah kami siswa-siswi kami itu masih di level yang keempat, Bu. Kalau dari level 1 sampai level 10 baru di level yang keempat, Bu. Oke, berarti masih rendah ya Pak. Ya. Tentang keaktifannya masih sangat rendah. Nah, kira-kira dari level 4 tadi, apa Bapak mau melakukan sesuatu untuk meningkatkan atau hanya sekedar apa Bapak? Maksudnya sekedar apa yang Bapak lihat saja? Saya ingin kalau bisa adanya perubahan, Ibu. Perubahan ini praktik mengajar guru-guru supaya ini anak-anak bisa menarik minat belajar anak-anak itu sendiri. Oke, Bapak inginnya naik ke level yang keberapa Pak? Ini kalau bisa sampai level ke-7 ya, Bu. Level ke-7 berarti membutuhkan usaha atau apa yang harus Bapak lakukan sehingga bisa terjadi perubahan dari level 4 sampai level ke-7 ya Pak? Iya, Bu. Oke, nah dari perubahan yang Bapak inginkan, apa yang Bapak gunakan untuk membuat sebuah perubahan terkait dengan ketidakaktifan siswa dalam proses pembelajaran Pak? Yang pertama mungkin saya mengajak kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, di mana yang pertama saya akan melakukan praktik mentoring, Bu, di mana melakukan pendampingan individu kepada Bapak Ibu guru yang mungkin saya lihat di sekolah kami ini, Bu. Ini banyak guru-guru senior dan mungkin tidak terlalu terbiasa dengan menggunakan media-media pembelajaran yang terbaru seperti itu, sehingga mereka masih menggunakan ini metode-metode ceramah seperti itu, Bu, sehingga anak-anak kan membosan. Jadi saya mencoba untuk ini menggunakan metode mentoring sehingga saya bisa ini berbagi praktik dengan mereka supaya mereka bisa menciptakan media pembelajaran dan menggunakan metode-metode yang bervariatif begitu, Bu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak Bapak akan melakukan kegiatan mentoring tadi Pak. Nah, selain kegiatan mentoring kepada rekan guru, mungkin ada usaha lain yang ingin Bapak lakukan begitu selain mentoring Pak? Jadi baik, ini mungkin usaha lain selain kayak ini usaha mentoring tadi, Bu, yaitu saya mencoba untuk ini mengajukan permintaan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek ini kurikulum supaya kalau bisa kita melakukan kegiatan workshop atau kegiatan pelatihan yang mungkin tahun depan kita bisa melakukan IHT atau semacam apa sehingga bisa meningkatkan ini kompetisi guru terkhususnya dalam melakukan praktik mengajar di kelas begitu. Oke, berarti luar biasa ya Pak, Bapak punya keinginan yang baik dan dari kedua hal tersebut yang Bapak sampaikan, kira-kira dalam kurun waktu yang cepat ini mana yang menjadi prioritas Bapak yang bisa terrealisasi dengan cepat Pak? Jadi baik dari dua tadi yaitu kegiatan mentoring dan workshop, ini saya berpikir bahwa kalau kegiatan workshop itu sepertinya tidak bisa dilakukan pada saat ini karena selain membutuhkan biaya juga membutuhkan waktu yang panjang, dan jadi saya berpikir bahwa yang bisa terrealisasi
sekarang itu, yaitu kegiatan ini mentoring, Bu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak fokus dulu ke kegiatan mentoringnya, Pak. Oke, selama proses kegiatan mentoringnya mungkin Bapak memerlukan support atau bantuan dari teman-teman atau bagaimana Pak, sehingga bisa memperlancar kegiatan mentoring tersebut, Pak? Jadi baik dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa ini, saya berpikir bahwa mungkin saya tidak bisa bergerak seorang diri, Bu. Sehingga saya akan mengajak rekan-rekan guru dan juga mengajak kepala sekolah dan ini masyarakat sekolah yang ada, sehingga kita saling berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kami, Bu. Oke, berarti Bapak tidak berjalan sendiri, tetapi Bapak melakukan atau memerlukan atau melakukan kegiatan kolaborasi ya Pak. Ya. Oke, nah kira-kira dari apa yang sudah Bapak katakan tadi, proses mentoringnya, kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut Pak? Jadi baik Ibu, ini saya berusaha kalau bisa secepat mungkin ya Bu. Ini kalau bisa dalam minggu depan ini, Bu. Oke, baik. Dalam kurun waktu tersebut kira-kira gambaran seperti apa yang sudah Bapak yang ada dalam pikiran Bapak sehingga Bapak bisa melakukan hal tersebut? Ini di gambaran saya Ibu, ini saya akan mencoba mengajak ini Bapak Ibu guru yang lain, kita saling berbagi peran, di mana kita saling merefleksikan diri. Jadi misalnya saya kalau sementara mengajar, saya meminta ini Bapak Ibu guru lain untuk melakukan observasi terhadap saya. Dari hasil observasi itu bisa memberikan kembali kepada saya kira-kira apanya yang kurang di sini, sehingga bisa saya perbaiki. Dan sebaliknya juga, pada saat ini rekan-rekan guru yang lain melakukan praktek mengajar, saya bertugas sebagai observasi, sehingga dari hasil observasi itu saya bisa sampaikan kepada mereka, oh tadi yang ini kekurangan ibunya di sini dan kelebihannya ibu di sini, sehingga yang perlu ditingkatkan seperti apa, Bu. Luar biasa ya Pak. Berarti Bapak sudah punya gambaran terkait dengan permasalahan yang Bapak alami ya Pak ya. Nah berarti dari sesi percakapan kita dari tadi sampai sekarang, kira-kira Bapak sudah menemukan sendiri solusi yang, atau Bapak sudah melihat kira-kira apa yang akan Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita siang ini Pak? Jadi baik yang saya dapatkan dari percakapan kita siang hari ini, saya bisa menemukan solusi dari ini masalah yang saya hadapi atau kendala yang saya hadapi, yaitu bagaimana saya bisa meningkatkan ini proses belajar mengajar atau minat belajar siswa di kelas, yaitu dengan kegiatan mentoring tadi itu. Oke, baik. Berarti luar biasa ya Pak. Berarti percakapan kita siang hari ini bisa membantu Bapak untuk melihat dan menemukan sendiri apa yang menjadi persoalan Bapak tadi. Oke. Tadi Bapak bilang minggu depan ya, melakukan mentoring. Berarti waktunya tidak lama lagi, dan saya berharap bahwa kegiatan mentoring tersebut bisa berjalan dengan baik, dan saya tunggu hasilnya Pak setelah Bapak melakukan kegiatan tersebut. Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ibu sudah melakukan coaching ya? Ya Bu. Apakah coachingnya berjalan dengan baik? Luar biasa Bu. Perasaannya Ibu bagaimana? Saya lega bisa membantu coach saya menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Oke, baik Ibu. Jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada baca observasi ini. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu pada coaching tadi? Oke, baik Bu. Sesuai dengan pasca observasi tadi, saya harus melakukannya menggunakan alur tirta, dan itu saya sudah melakukan tersebut, melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dan juga coach saya sudah menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya di sekolah. Oke, baik Ibu. Jadi hasil observasi pada saat tadi Ibu melakukan coaching, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dan ada prinsip coaching ada di dalamnya. Selain itu Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, sehingga ada respon baik dari coaching menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya pada baca observasi ini,
apakah ada kompetensi yang perlu dikembangkan dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan saja? Oke, baik Bu. Yang saya rencanakan yaitu saya akan melakukan latihan yang lebih insentif dalam mendengar secara aktif dan juga bisa merumuskan pertanyaan yang berbobot untuk proses coaching saya ke depan, Ibu. Oke, rencana yang sangat bagus ya Bu. Saya berharap setelah coaching ini Ibu bisa melakukan coaching lagi dengan Alur Tirta sehingga kedepannya lebih baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk kita sama-sama berbincang terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Ya. Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Merlinda. Selamat siang Pak. Ini apa kabar Ibu? Luar biasa baik Pak. Oke, saya dengar di sini Ibu akan melakukan coaching. Apakah betul Ibu? Betul Pak. Oke, jadi baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya Pak. Ini pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan digunakan pada ini coaching kali ini. Ya, Jadi baik Bu, ini pada coaching hari ini akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi dalam rubrik penilaiannya itu apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum, dan kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, dan yang berikut bagaimana si coach tersebut bisa merespon atau menanggapi ini pertanyaan-pertanyaan dari si coach ini. Dan jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ini kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi baik Bu, ini di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini yang pertama, ini kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi baik, ada tiga ya Bu, ada tiga kompetensi, yaitu ada present, ini mendengar aktif, dan ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini jadi baik Bu, ini pertanyaan yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu kira-kira kompetensi yang mana Bu? Baik Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi kompetensi yang secara spesifik yaitu ada kompetensi ini mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi baik, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya, ini indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh ini coaching pada siang hari ini? Yang indikator kecepatan yang saya inginkan yaitu saya berharap si coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa menyelesaikannya secara sendiri Pak. Luar biasa ya Ibu. Ini jadi baik Ibu. Demikian ya Ibu, ini observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan si coach. Saya tunggu nanti sebentar baru kita melakukan ini observasi lagi Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Lewasda. Selamat siang Bu. Apa kabar hari ini ya Bu? Kabarnya baik Bu. Oke, baik Ibu. Mungkin ada yang mau sampaikan kepada saya? Betul Ibu. Di sini saya mau menyampaikan bahwa ada sedikit permasalahan di sekolah saya terkait dengan penerapan budaya positifnya kurang maksimal terkait dengan kebersihan sekolah Bu. Oke, baik Ibu Hasda. Kita punya waktu hanya 15-20 menit ke depan. Jadi apa bisa Ibu menceritakan permasalahan yang Ibu alami? Oke, baik Ibu. Permasalahan yang saya alami di sekolah, banyak siswa yang merasa bahwa kebersihan itu menjadi suatu balong penting bagi keluarga sekolah, sehingga mereka masih semena-mena membuang sampah di sembarangan tempat. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu Hasda melihat bahwa kurang maksimal penerapan budaya positif di sekolah ya Bu.
sehingga kira-kira dari hal ini apa yang Ibu ingin capai dari percakapan kita hari ini? Oke Ibu, setelah melakukan perbincangan dengan Ibu, yang saya harapkan saya bisa mendapatkan sebuah solusi untuk meminimalisir penerapan atau menerapkan budaya positif di sekolah saya yang telah disepakati bersama terkait dengan kebersihan Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu Wasda sudah mendapatkan apa yang harus dicapai hari ini ya. Iya, Bu. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu Wasda mengatakan bahwa kurang maksimal penerapan budaya positif di sekolah? Oke Bu, begini, budaya positif yang saya maksudkan di sini yang terkait dengan kebersihan Bu. Dimana yang pertama yang saya lihat di kelas-kelas itu siswa kurang membersihkan kelas, padahal sudah ada piket yang dibagikan oleh wali kelasnya. Nah, ketika saya menanyakan, mereka memberikan alasan bahwa mereka kesiangan datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang masih membuang sampah di lingkungan sekolah, padahal di kelasnya itu ada tempat-tempat sampah yang sudah disediakan Ibu. Oh, seperti itu Ibu ya. Jadi Ibu Wasda merasa kedua hal tersebut masih terjadi di sekolah. Mungkin Ibu Wasda pernah mencari tahu tentang kurang disiplinnya siswa-siswi tersebut dalam menerapkan budaya positif tersebut, Ibu? Iya, benar Bu. Saya sudah mencari tahu dengan permasalahan pertama tadi, saya berbincang dengan wali kelasnya, dan yang kedua saya juga berbincang dengan guru BK dan juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu, terkait dengan pendapatnya tentang bagaimana dengan siswa-siswa tersebut tidak menjaga kebersihan sekolah Bu. Nah, ternyata memang teman-teman guru juga menyadari bahwa ada siswa yang kurang menyadari pentingnya budaya positif yang sudah disepakati bersama di sekolah ini. Oh, oke Bu. Setelah Ibu mencari tahu hal-hal tersebut tadi kepada wali kelas, kepada guru BK dan teman-teman guru yang lain, kira-kira Ibu Wasda punya rencana apa untuk meminimalisir permasalahan tersebut? Oke Bu, yang pertama saya berencana untuk menyampaikan kepada pihak sekolah, baik itu kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain, ada juga pembina OSIS, kemudian dibantu dengan kurikulum kesiswaan. Kemudian yang terakhir itu saya juga meminta kepada Bapak Ibu guru piket untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya budaya positif yang ada di sekolah terkait dengan kebersihan Ibu. Bisa menyampaikannya di apel pagi dan juga apel siang. Dan yang terakhir, mungkin budaya positif yang sudah disepakati bersama bisa ditempelkan di mading sekolah atau tempat yang strategis biar bisa dibaca oleh semua karyawan sekolah Ibu. Oke, baik Ibu Wasda, rencana yang sangat bagus, ide-idenya, dan kira-kira kapan akan dilaksanakan? Oke Ibu, saya merencanakan akan setelah menyampaikan kepada pihak sekolah, saya berencana bahwa mudah-mudahan minggu ini sudah bisa terlaksana dan sudah bisa ada kegiatan sosialisasi terkait dengan budaya positif sekolah, sehingga minggu kedua atau pekan kedua sudah bisa dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah Ibu. Oke, baik Ibu, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan saya bisa melihat hasilnya ya Bu. Dari rencana tadi yang sudah Ibu kemukakan, kira-kira komitmen apa yang Ibu harapkan? Oke Bu, komitmennya saya akan terus memberikan teladan dan juga mengajak rekan-rekan guru untuk terus mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah terkait dengan budaya positif yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Oke, baik Bu Wasda, mengingat waktu kita sudah hampir selesai, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini? Oke Bu, yang pertama saya merasa lega bahwa setelah berbincang dengan Ibu, saya menemukan solusi bahwa untuk mengingatkan kembali kepada seluruh warga sekolah, terutama anak didik yang belum menyadari pentingnya budaya positif terkait kebersihan, saya bisa mengajak seluruh rekan guru untuk membantu saya dalam mengingatkan kembali atau mensosialisasikannya pada apel pagi dan apel siang di sekolah Ibu. Oke, terima kasih Ibu Wasda.
sudah sangat bagus sekali karena waktu kita sudah selesai. Sampai di sini perjumpaan kita. Mungkin ada di lain waktu kita bisa bertemu dengan mungkin melakukan percakapan-percakapan yang lainnya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu buat waktunya yang Ibu sudah luangkan buat saya, Ibu. Terima kasih juga Ibu Wasda. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu Merlinda. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Luar biasa baik, Pak. Oke, jadi baik. Ibu tadi sudah melakukan coaching. Sudah, Pak. Ini apakah tadi ini proses coachingnya berjalan dengan lancar Ibu? Berjalan lancar, Pak. Oke, amin ya Bu ya. Ini jadi baik Ibu. Ini saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan coaching tadi. Ini jadi pertanyaan yang pertama Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu? Baik Pak, yang sudah saya lakukan terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan saya menemukan coaching saya bisa menemukan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, jadi baik Ibu ya. Ini menurut saya Ibu ya, ini sebagai observer tadi, Ibu sudah melakukan tugas Ibu sebagai coaching dengan baik, dan proses alur coachingnya juga sudah sangat baik, sudah menggunakan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali ini potensi yang ada di si coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga si coaching bisa ini menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Ini dan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, Iya, Pak. ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan tadi Bu? Baik Pak, mungkin saya perlu berlatih lagi sehingga bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk melancarkan atau bisa menambah pengalaman saya di dalam melakukan coaching yang kedepannya ya Pak. Oke, jadi baik Ibu, mungkin proses coaching ini pas observasi kita cukup sampai di sini Ibu. Sampai ketemu lagi lain waktu ya Bu ya. Terima Ini kasih selamat Pak. siang Bu Selamat Merlinda. siang, Pak. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.